Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Anak-anakku yang luar biasa, hari ini kita telah memasuki tema 4. Subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kalian bisa membuka buku kalian, yaitu Bu Pena, halaman 55. Kemudian kalian juga bisa mempelajari di buku Kemendikbud, halaman 112. Anak-anakku yang luar biasa, hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentunya akan menjadi barang bekas. Hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan atau menyisakan sampah. Nah, banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas tersebut atau yang kita sering disebut sampah. Misalnya, botol plastik kita gunakan sebagai pot tanaman ataupun barang-barang bekas yang lainnya. Nah, sekarang secara garis besar barang-barang bekas atau sampah tersebut diolah dengan cara 4R. Yang pertama yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Oke, kita akan bahas lebih detail. Yang pertama adalah reuse. Apa itu reuse? Reuse yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Seperti contoh apa? Seperti contoh menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Nah, seperti yang di sekitar kalian ada pot atau ada tempat sampah yang terbuat dari kaleng bekas yang 20 kilo itu ya, yang besar. Itu bisa dibagikan dijadikan tempat sampah ataupun bisa dijadikan pot tanaman. Menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku itu juga bisa. Anak yang kedua yaitu reduce. Apa artinya reduce ini? Reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya yaitu ketika kalian sekolah, yaitu membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan seperti yang kalian bawa biasanya dengan merek Tupperware ataupun lain sebagainya. Itu kan nggak mungkin setelah dipakai terus dibuang, kan ya? Nah, itu contoh reduce. Ketiga, yaitu recycle. Apa itu recycle, anak-anak? Yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Bisa kalian lakukan ini, anak. Bagaimana, Pak, caranya? Caranya adalah sampah dari sayuran, buah, atau sisa-sisa makanan dari keluarga kalian bisa kumpulkan jadi satu, kemudian ditutup, dikasih larutan untuk mempercepat pembusukannya. Lah, nanti hasil pembusukan dari sampah organik tersebut, yaitu sampah sayuran, buah, dan lain sebagainya itu akan menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini kita bisa manfaatkan, yaitu sebagai pupuk untuk tanaman. Ada juga lagi yang kita bisa membuat prakarya dari koran bekas, jadikan barang baru. Jadikan apa? Pelajaran kemarin seperti karya mozaik itu juga bisa dari potongan-potongan kertas. Selanjutnya yaitu replace. Apa itu replace? Yaitu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya yaitu
memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Misalnya kalian sedang flu atau supaya untuk membersihkan bekas bersihnya itu, kalau tisu kan sekali pakai kita buang. Nah itu kita bisa menggunakan sapu tangan. Karena sapu tangan setelah dipakai kita bisa mencucinya kembali. Oke? Bisa dipahami ya. Secara garis besar berarti kita bisa mengolah barang bekas atau sampah dengan 4 cara, yaitu 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Oke, lanjutkan pembahasannya anak-anak. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat memberikan komentar atau pendapat tentang peristiwa yang terdapat dalam dongeng. Pendapat kita bisa kita kemukakan untuk mengetahui tokoh, alur, atau jalan cerita, latar, dan pesan moral. Selain itu, anak-anak tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat teman. Komentar, misalnya ada dongeng dikomentari satu kelas. Nah, kita juga bisa memberikan komentar terhadap komentarnya teman kita. Apakah teman kita itu dalam memberikan komentar sudah sesuai dengan unsur dongeng yang telah disampaikan atau belum. Selanjutnya yaitu menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Nah, banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya yaitu dengan peta pikiran. Kita bisa menyampaikannya dengan peta pikiran. Masih ingat kan cara membuat peta pikiran? Nah, coba kalian ingat-ingat tentang dongeng kelinci dan kura-kura. Nah, sekarang perhatikan peta pikirannya. Nah, dari cerita kelinci dan kura-kura itu bisa dikumpulkan dalam bentuk peta pikiran seperti ini, anak-anak. Judul ceritanya yaitu Kelinci dan Kura-kura. Siapa tokohnya? Nah, banyak di sini, yaitu kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Apa pesan moralnya? Jangan berbuat sombong, tidak boleh merendahkan orang, tetap semangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Bagaimana sifat tokohnya? Nah, di antaranya kelinci sombong dan keras kepala. Kura-kura pantang menyerah. Di mana letak kejadiannya, tempatnya, latarnya? Yaitu di hutan. Nah, awal ceritanya bagaimana? Yaitu kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir ceritanya apa? Yaitu kura-kura berhasil sampai garis finish terlebih dahulu dan mengalahkan kelinci. Karena apa? Karena kura-kura itu pantang menyerah, sedangkan kelinci sombong dan meremehkan orang lain. Nah, kalian bisa mencoba membuat peta pikiran dari sebuah cerita. Coba nanti kalian buka buku Kemendikbud kalian halaman 119. Di situ ada cerita pentingnya budaya tegur sapa. Nah, kalian tentukan di situ ada judulnya, tokohnya, sifat tokoh, tempat, dan lain sebagainya. Bisa ya anak-anak? Mudah sekali. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar lagi yaitu tentang pengalaman sila Pancasila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah mengetahui bahwa simbol sila ketiga ini apa yuk? Yaitu pohon beringin. Artinya apa? Meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama. Apa negara kita? Yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau sering semboyan kita NKRI harga mati. Selanjutnya anak-anak kita bisa menunjukkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam lingkungan keluarga. Kita harus saling menyayangi,
menghormati dan bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain seperti yang sudah kalian praktekkan di keluarga kalian. Ketika hari Jumat bersih-bersih bersama keluarga. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah. Contohnya apa? Mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, ataupun agama. Kita tidak boleh membedakan, oh kamu suku dari mana? Kamu agama apa? Tidak boleh. Kita harus berteman dengan semua anak yang ada di sekolah. Yang kedua, juga bisa menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Misalnya warga sekolah, Pak Satpam, atau yang jaga kantin. Harus kita hormati karena beliau-beliau itu lebih tua daripada kita. Yang ketiga, bisa menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Makanya setiap pembelajaran Pak Jamari mengingatkan, ketika ada temannya yang bertanya, semuanya wajib mendengarkan. Supaya apa? Supaya melatih kita mendengarkan pendapat atau apa yang ingin disampaikan oleh orang lain. Kita tidak boleh egois. Mentang-mentang bukan pendapat kita, kemudian kita bicara sendiri. Oke. Di lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kerja bakti membersihkan lingkungan seperti yang dicontohkan pada gambar ini. Nah, kalian apakah pernah melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar? Misalnya di lingkungan RT, bersih-bersih selokan, bersih-bersih ketika Agustusan itu ya biasanya ya. Yang kedua, ada juga menjaga keamanan lingkungan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang tua ya. Ketika melaksanakan siskamling, yaitu menjaga kampung supaya aman, supaya tidak ada pencurian ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satpam yang ada kalau di perumahan itu ada satpam perumahan saja, tetapi warganya juga harus aktif. Anak-anak yang kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga. Kita telah mengetahui cara menghitung luas segitiga pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingat bagaimana rumus luasnya? Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian cara mencari keliling segitiga, gampang sekali. Segitiga itu kan sisinya ada 3, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisinya ada 3. Pak, kalau segitiga sama sisi, Pak, berarti ya tinggal 3 kali sisi. Coba kita akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Nah, berapa luas taman tersebut? Nah, berarti tinggal kita hitung, yaitu setengah kali alasnya berapa? 48 ini alasnya. Kemudian kali tinggi 36. Nah, seperti ini anak-anak, dikalikan dulu. Setengah itu berarti 48 dibagi 2. Kalau dikali setengah itu sama saja dengan dibagi 2. 48 setengahnya yaitu 20. 4 dikali 36 hasilnya berapa? Nah, kalian bisa hitung sendiri, yaitu 864. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa panjang lintasan yang akan dilalui oleh Dedi jika Dedi ini berlari 5 putaran? Misalnya start dari sini. Wah, lari sampai sini, lari lagi sampai 5 kali. Berarti kita harus menghitung kelilingnya terlebih dahulu. Kemudian baru dikalikan 5. Kelilingnya bagaimana? Yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti sisi yang pertama yaitu 36. Dikali. 36 ditambah 48 ditambah 60. Hasilnya yaitu 144. Berhubung ini Dedi berlari 5 putaran, berarti harus dikalikan 5.
5, yaitu 144 dikali 5. 5 ini maksudnya adalah 5 putaran. Berarti yaitu hasilnya berapa? Ayo, 720 meter. Kalau keliling nggak pakai persegi ya. Kalau luas pakai persegi ya. Di sini yaitu 720 meter. Berarti Dedi itu berlari sejauh 720 meter. Oke anak-anak bisa dipahami? Kalian nanti bisa berlatih mengerjakan halaman 61 Bu Pena nomor 1 saja. Yaitu poin A dan B saja, tidak usah banyak-banyak ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini apa ayo? Nah, yang pertama yaitu mengolah sampah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan reuse. Selanjutnya, kita bisa menyampaikan pokok pikiran kita atau isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Selanjutnya ada pengamalan sila ketiga baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya kita juga bisa menyelesaikan masalah kesehari-hari dengan menggunakan luas dan keliling segitiga. Alhamdulillah anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa dan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.